Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Bab 151 Kulit kasar dan daging tebal. Dalam angin darah, Ye Chen dengan lembut menutup matanya. Tiba-tiba, gerak kakinya mulai berubah, menjadi sedikit lambat, tetapi dengan setiap langkah, ada akumulasi energi yang tidak dapat dijelaskan. Engah, engah, engah. Bayangan rubah berwarna darah masih terbang, dan semakin banyak bekas luka di tubuhnya, tetapi dia tampaknya tidak sadar, dia tidak peduli, seluruh pikirannya terbenam dalam suasana misterius tanpa pamrih, meskipun dia masih dipengaruhi oleh bayangan bulan cincin bintang 7 ditekan, tetapi saya merasa tubuh saya ringan dan ringan, seperti embusan angin. Segera, gerak kakinya mulai dipercepat. Meskipun kacau, itu sangat aneh. Setiap langkah sepertinya menempuh jarak yang jauh. Ada serangkaian bayangan emas di belakangnya, dan sulit untuk mengatakan yang mana yang merupakan tubuh aslinya. Pada titik tertentu, kecepatan Feng Hu di matanya menjadi lebih lambat, dan wajah Feng Hu yang sebenarnya menjadi sangat jelas di matanya. Mengaum, mengaum. Terbang bola balik, rubah angin sedikit kesal, di mata mereka, gerakan Ye Chen berubah aneh, terlihat lambat, tetapi ketika dia bergegas, dia selalu bisa dihindari oleh Ye Chen. Bocah ini, pemahaman yang sangat menakutkan. Di atas awan, senyum Chu Xuaner penuh kejutan. Tampaknya penderitaan 9 hari pertama tidak sia-sia. Chu Xuaner tersenyum lembut. Mengaum, mengaum. Di bawah, rubah angin menjadi lebih mudah tersinggung. Sebaliknya, Ye Chen tampak lebih tenang dan tenang, meskipun dia masih terluka, dia jelas secara bertahap mengejar kecepatan Feng Hu, dia datang dan pergi tanpa jejak seperti angin. Pada titik tertentu, dia mengangkat lengannya sedikit, dan energi sebenarnya dari Danhai melonjak hebat, menuangkannya ke telapak tangannya, dan celah di antara jari-jarinya bahkan terkoyak oleh kilat. Lari guntur. Mengikuti raungan kerasnya, Ben Lei tiba-tiba menyerang dengan telapak tangannya. Mengaum. Kemudian, seekor rubah angin yang terbang di samping terlempar oleh telapak tangannya. Pada saat ini, Ye Chen juga perlahan membuka matanya, dan bergumam sambil tersenyum, jalan kecepatannya benar-benar misterius. Dia tahu bahwa meskipun kecepatannya telah membuat lompatan kualitatif, tetapi kecepatannya tidak ada habisnya, dan apa yang dia pahami selalu hanyalah puncak gunung es, jika dia ingin melangkah lebih jauh, dia masih perlu berlatih keras di masa depan. Latihan cepat, berhenti di sini. Chu Xuaner di atas awan bergerak, dan melambai pada Ye Chen. Itu masih gua, sampai Chu Xuaner menurunkan Ye Chen, pria ini masih menyentuh dagunya dengan ekspresi serius di wajahnya. Chu Xuaner tidak peduli, tetapi memasukkan ramuan ke dalam mulut Ye Chen dengan paksa, lalu mengeluarkan tong kayu besar berisi cairan spiritual, dan melemparkan Ye Chen ke dalamnya secara langsung untuk membantu Ye Chen menyembuhkan. Pada titik tertentu, Ye Chen kembali sadar dari mood jalan kecepatan. Tuan, saya akhirnya menemukan perasaan itu, jadi Anda membawanya kembali untuk saya. Di dalam tong kayu, Ye Chen mengungkapkan kepala yang basah, dan menatap Chu Xuaner yang duduk bersila dengan curiga. Sekarang aku mengerti kebenarannya, aku akan punya waktu untuk memikirkannya di masa depan. Kata Chu Xuaner, dia sudah berdiri, dan mengulurkan tangan untuk mengangkat Ye Chen keluar dari tong. Latihan setan, selanjutnya mulai. Ini sangat cepat, aku belum pulih sepenuhnya. Kulit kasar dan daging tebal, kamu menyebutnya luka. Chu Xuaner mengabaikannya, dan berjalan keluar gua dengan Ye Chen di pelukannya. Sama seperti itu, Ye Chen dibawa oleh Chu Xuaner seperti ayam kecil, dan masuk lebih dalam ke hutan monster. Segera, Chu Xuaner berhenti di pegunungan dan hutan berdarah. Begitu dia diturunkan, Ye Chen melihat monster besar di hutan di bawah, seperti bukit, dengan kepala besar, mata merah darah, punggung bersisik, ekor tebal, dan paku seperti baja. Pisau, itu bersinar dengan cahaya redup. Suan, kadal Suan Bing. Ye Chen tampaknya mengenali monster ini. Evaluasi monster ini pada spektrum monster adalah, ganas dan berkulit tebal. Itu sebanding dengan Trusun Realem dari seorang biarawan, dan lebih kuat dari seorang rubah angin bahkan Tru yang Realem tidak bisa menembus pertahanannya.
Ye Chen sudah memiliki firasat buruk di hatinya, tidak perlu dikatakan bahwa Chu Xuaner akan membiarkan dia melawan kadal es hitam selanjutnya. Kadal es misterius, aku menggunakannya untuk mengasah kekuatanmu. Chu Xuaner tersenyum di samping. Ye Chen menggerakkan sudut mulutnya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Chu Xuaner. Aku berkata, Tuan, Feng Ying di depan, Feng Hu di belakang, dan kadal Xuanbing kali ini, mengapa aku merasa bahwa kamu jangan perlakukan aku sebagai manusia? Latihan, cepat atau lambat aku akan dipermainkan sampai mati olehmu. Kamu adalah orang asing sejak awal, bagaimana kamu bisa dilatih dengan pengalaman biasa? Chu Xuaner mengangkat bahunya dengan tidak setuju. Saya ingin pulang ke rumah. Ide bagus. Chu Xuaner mengangkat kakinya dan menendang Ye Chen. Begitu Ye Chen jatuh, kadal es hitam besar menemukan Ye Chen. Mengaum. Segera, terdengar raungan kadal es hitam yang memekakkan telinga. Raungan itu terdengar megah, kayu kuno pecah, dan batu besar itu runtuh. Ye Chen, yang ada di dalamnya, sangat terkejut hingga telinganya dipenuhi darah. Tidak terlalu sengit. Ye Chen mundur karena malu. Mengaum. Kadal es hitam telah menggulung tubuhnya yang besar, mengguncang tanah, dan udara sedingin es menyembur keluar dari mulutnya yang berdarah, bergegas menuju Ye Chen seperti gelombang laut kemanapun ia lewat, batu-batu besar dan pohon-pohon kuno tenggelam, bunga-bunga dan tanaman dibekukan menjadi terak es, dan tanah berubah menjadi es dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Api yang sebenarnya terlihat. Melihat ini, Ye Chen merasa kagum, api nyata dan hai menyembur keluar, melindungi tubuhnya, dan mundur dengan cepat. Apakah kamu memiliki api sungguhan? Chu Xuaner, yang sedang duduk bersila di atas awan, tiba-tiba berdiri, menatap Ye Chen dengan linglung, matanya yang indah penuh kejutan, ekspresi ini jelas tidak tahu bahwa Ye Chen membawa api sungguhan. Aku sudah memilikinya. Ye Chen tertegun sejenak, lalu menatap Chu Xuaner dengan heran, kamu tidak tahu. Apakah kamu yakin kamu memberitahuku? Chu Xuaner melirik Ye Chen dengan marah. Saya pikir Penatua Sufu memberitahu Anda. Chu Xuaner tidak berbicara sama sekali, tetapi menggosok alisnya dengan keras. Sufu tidak memberitahunya. Sufu pasti berpikir bahwa Ye Chen sudah mengatakannya. Masalah ini baik-baik saja. Baik Sufu dan Ye Chen berpikir pihak lain sudah mengatakannya. Tidak, dia tidak mengatakan apa-apa tentang perasaannya, sehingga dia tidak tahu apa-apa sampai sekarang. Anak ini memiliki api yang nyata, tak perlu dikatakan dia juga seorang alkemis. Chu Xuaner sepertinya mengerti sesuatu. Tidak heran kakak senior Sufu sangat menghargai Ye Chen, dan dia tidak ragu untuk menunangkan muridnya yang berharga dengan Ye Chen yang berada di alam kondensasi Qi. Tidak heran dia bisa mempraktikkan teknik rahasia membakar langit dan memurnikan tubuh. Berbicara tentang ini, Chu Xuaner diam-diam menatap Ye Chen di bawah, dengan ekspresi pemarah di wajahnya. Anakku, aku sudah menjadi tuanmu begitu lama, dan aku belum pernah melihatmu menunjukkan kemarahan yang nyata. Kamu bisa menanggungnya. Mengaum. Di bawah, Black Ice Lizard menunjukkan kekuatannya, dan gelombang Black Ice Qi yang mengepul telah menenggelamkan Ye Chen. Jika ada api sungguhan, kamu tidak bisa mati. Chu Xuaner melihatnya sekilas, lalu duduk bersila. Benar saja, saat dia duduk, gelombang laut energi es misterius memecahkan celah, dan Ye Chen bergegas keluar dari celah itu. Ledakan. Menghadapinya, Ling Tian menginjak kaki kadal es hitam yang tertutup es. Meskipun itu adalah kaki, itu lebih besar dari tubuh Ye Chen. Di mata Ye Chen, kaki kadal es hitam itu seperti batu raksasa pada umumnya. Bersenandung. Dalam sekejap mata, Ye Chen membalikkan tangannya dan mengeluarkan pedang Tiankui, memegang pedang dengan kedua tangan, dan mengangkatnya ke atas kepalanya. Bang! Kadal Xuanbing menginjak pedang Tiankui, membuat suara logam bertabrakan. Ledakan. Ye Chen setengah berlutut di tanah di tempat, dan kadal Xuanbing menendang ke langit, dengan berat 10.000 kati. Untungnya, tubuh fisiknya kuat. Jika itu adalah kondisi kondensasi Qi normal, dia akan diinjak-injak ke benjolan di tempat. Nenek. Ye Chen mengertakkan gigi dengan keras, dan pembuluh darah di dahinya terbuka satu per satu. Kaki kadal es hitam itu seperti gunung, membuatnya tidak bisa bergerak, dan ada suara tulang bertabrakan di tubuhnya. Api sejati. Di bawah krisis, Ye Chen memanggil api yang sebenarnya lagi, menutupi seluruh pedang Tiankui. Mengaum. Api sejati, es hitam, dan atribut bawaan saling eksklusif.
Es hitam di telapak kaki kadal es hitam mencair, dan kadal es hitam juga merasakan sakit dan mengangkat telapak kakinya. Pada saat ini, Ye Chen melarikan diri 7 atau 8 kaki jauhnya dengan deru. Bersenandung. Saat Ye Chen berhenti, ekor kadal Xuanbing yang tebal dan besar terayun. Ye Chen buru-buru memblokir Tian Ke di depannya. Paong! Ekor kadal es hitam mengayunkan pedang Tian Kue, membuat suara tumpul, dan Ye Chen juga terlempar oleh ekor raksasanya lebih dari 10 kaki, mematahkan lebih dari 10 pohon kuno yang menjulang tinggi, sebelum menghancurkan batu besar hingga runtuh. Merangkak keluar dari puing-puing dengan panik, Ye Chen memuntahkan seteguk darah, lengannya sudah berlumuran darah, dan lebih dari 1 tulang di tubuhnya patah. Bab 152 Penggabungan Kecepatan dan Kekuatan. Ledakan. 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 Tidak jauh dari situ, Black Ice Lizard menerkam lagi, meskipun besar, namun sangat cepat, setiap kali telapak kakinya jatuh, akan terdengar suara benturan. Ini aku sebagai gantinya. Ye Chen berbalik dan melompat, menuangkan energi aslinya ke telapak tangannya, dan Ben Lei meledak dengan telapak tangan yang kuat. Ledakan. Jejak telapak tangan yang menakutkan mengenai kadal es hitam, tetapi gagal mengguncangnya. Kadal es hitam sangat marah, dan memuntahkan udara es hitam lagi. Dan Ye Chen menghindarinya sejak lama, dan melompat ke belakang kadal Xuanbing tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengayunkan menara langit dan menebas. Bang! Suara logam bertabrakan terdengar, dan Ye Chen sangat terguncang sehingga dia mengerang dan mundur, seluruh lengannya mati rasa kadal es hitam benar-benar seperti pengenalan buku monster, kulitnya tidak begitu tebal, dan pertahanannya tidak begitu kuat. Lari guntur. Sebuah pedang gagal melukai kadal es hitam, Ye Chen mengayunkan lengannya lagi, dan dipukul dengan kuat di bagian belakang kadal es hitam oleh telapak tangan Lei. Namun, Ye Chen kempis lagi, seolah-olah memukul pelat baja keras dengan telapak tangannya, belum lagi dia tidak melukai kadal Xuanbing, tetapi dia dikejutkan oleh kejutan balik sehingga sudut mulutnya meluap dengan darah. Mengaum. Diserang oleh Ye Chen 2 kali berturut-turut, kadal Xuanbing sangat marah. Zeng, zeng. Saya melihat sisik es misterius di punggungnya berdiri satu demi satu, lalu berdentang dan bergerak, dan melesat ke arah Ye Chen, jumlahnya luar biasa besar. Formasi pedang Tiangang. Ye Chen mengangkat pedangnya dan bertahan dengan formasi pedang Tiangang. Bersenandung. Ekor raksasa kadal es hitam terayun dengan kekuatan yang kuat, menghancurkan barisan pedang Tiangang Ye Chen di tempat, dan Ye Chen dikirim terbang keluar di tempat, dan tubuh yang terbang terbalik menghancurkan sebuah batu besar menjadi berkeping-keping. Mengaum. Kadal es hitam meraung, menggulung tubuhnya yang besar. Kocok gunung. Tiba-tiba berdiri, Ye Chen meninju dengan dominan. Jari Yiyang. Segera, itu adalah jari Kang Long. Pada akhirnya, teknik rahasia naga hiperaktif yang mendominasi juga digunakan. Ledakan. Ledakan. Serangan berturut-turut menghantam kadal es hitam, tetapi gagal mengguncang kadal es hitam. Sebaliknya, dia dipukul terbalik lagi dan terbang keluar. Kadal es hitam itu besar dan berat, dan kekuatan pertahanannya mendominasi. Cukup menggelitik. Ledakan. Tubuh Ye Chen yang terbang terbalik menghancurkan batu besar lagi. Nenek. Ye Chen mengutuk, segera mengeluarkan pisau emas, berbalik dan melompat, mundur dengan 1 langkah, melompat setinggi lebih dari 3 kaki, lalu memegang pisau dengan kedua tangan, mengangkatnya di atas kepalanya, dan menebas turun. 8 Desolation Slash. Mengikuti raungan Ye Chen, cahaya pisau sepanjang 3 kaki muncul, dan menebas dengan kuat di belakang kadal Xuanbing. Di mana anak ini belajar teknik pedang yang begitu mendominasi? Di atas awan, melihat Ye Chen melakukan 8 tebasan liar, mata indah Chu Xuaner memancarkan cahaya keheranan. Kengerian tebasan liar. Bang! Saat berbicara, suara logam bertabrakan datang lagi, dan Ye Chen menebas, percikan api memercik di bagian belakang kadal es hitam, tetapi hanya meninggalkan bekas pisau dangkal di bagian belakang kadal es hitam. Klik! Tiba-tiba, pisau emas itu hancur. Engah! Kemudian, Ye Chen menyemburkan seteguk darah, bahwa Wang Zhan adalah tirani, tetapi dia masih gagal menembus pertahanan kadal es hitam. Sebaliknya, dia dikejutkan oleh kejutan yang mengerikan dan darah yang menyembur, dan seluruh tubuhnya terbang keluar. Ledakan. Tidak jauh dari sana, sebuah dinding batu yang kokoh dirobohkan olehnya. Pada titik ini, Chu Xuaner bergerak, mengibaskan kerikil, dan menyapu Ye Chen yang berdarah. Meskipun waktu untuk melawan kadal es hitam sangat singkat,
Ye Chen mengerahkan semua gerakan rahasianya, terutama pada tebasan terakhir, yang benar-benar menghabiskan semua energi sebenarnya di tubuhnya, membuatnya tidak dapat bertarung lagi. Di lereng bukit kecil, Chu Xuaner menurunkan Ye Chen, pertama memasukkan ramuan ke mulut Ye Chen, dan kemudian menuangkan kekuatan spiritual ke tubuh Ye Chen. Pada suatu saat, Ye Chen terbangun dari koma, tetapi wajahnya masih pucat. Dalam konfrontasi dengan rubah angin, dia pada dasarnya menderita luka luar, tetapi dalam konfrontasi dengan kadal es hitam, dia menderita luka dalam. Selain serangan balik dari Bahuang Zanbali, kejutan dari kadal es hitam, yang membuat tulang dan meridiannya sangat menyakitkan. Kadal es hitam lebih sulit untuk dihadapi daripada rubah angin. Ye Chen ragu-ragu, kulitnya tidak terlalu tebal. Teknik apa? Pengecut. Chu Xuaner menatap Ye Chen dengan penuh minat. Duel Feng Hu, Anda membuat saya menderita 9 hari pemukulan sebelum menunjukkan saya, Tuan, katakan saja langsung. Menghadapi kadal es hitam, Anda hanya menginstruksikan saya setelah Anda membuat saya menderita beberapa hari pemukulan. Ye Chen tampak bersemangat melihat Chu Xuaner. Lalu menurutmu berapa hari? Chu Xuaner menatap Ye Chen sambil tersenyum. Lebih baik memberitahuku sekarang. Ye Chen menggosok tangannya dan tersenyum, lebih baik mengatakan bahwa ini akan berakhir lebih cepat. Ide bagus. Kata-kata Chu Xuaner membungkam Ye Chen. Dengan mengatakan itu, Chu Xuaner mengangkat Ye Chen dengan satu tangan, dan terbang ke hutan tempat kadal es hitam menghantui. Mengaum. Segera, raungan kadal es hitam bergema di hutan itu. Dalam duel berikutnya, situasi Ye Chen sangat menyedihkan seperti sebelumnya, dan kekalahannya sangat mengejutkan. Dia mencoba yang terbaik, tetapi dia masih kalah dengan rapi. Pertahanan dominan kadal es hitam membuatnya tidak bisa mengangkat kepalanya. Sama seperti pertarungan melawan Feng Hu, setiap kali dia dibawa kembali oleh Chu Xuaner, dia berdarah, dan setelah dia pulih dari lukanya, dia akan dilempar lagi. Dengan cara ini, siang dan malam berganti, matahari dan bulan bereinkarnasi, dan 5 hari berlalu dalam sekejap mata. Namun, selama 5 hari ini, Ye Chen bukannya tanpa keuntungan, setidaknya dalam pertempuran berturut-turut, kekuatannya meningkat, dan beberapa kali, dia memiliki sikap ingin maju di tempat. Di pagi hari, sebelum fajar, Ye Chen diseret berkelahi dengan Black Ice Lizard. Kecepatan dan kekuatan. Kali ini, saat Ye Chen terlempar, Chu Xuaner mengeluarkan 4 kata. Apa maksudmu? Di bawah, setelah Ye Chen meninju, dia menatap Chu Xuaner. Kekuatan ekstrim membutuhkan kerjasama dengan kecepatan ekstrim. Hanya dengan mengumpulkan kekuatan dengan kecepatan ekstrim dan meletus dengan kecepatan ekstrim barulah kekuatannya tidak terkalahkan. Anda dapat memahami kebenarannya di sini. Simpan kekuatan dengan kecepatan ekstrim, meledakkan dengan kecepatan ekstrim. Bergumam pada dirinya sendiri, Ye Chen melangkah mundur, dengan kilasan pemahaman di matanya. Jadi begitu. Senyum muncul di sudut mulut Ye Chen. Segera, dia dengan cepat mengelak kembali. Kemudian, dia berhenti tiba-tiba, menginjak tanah dengan kaki belakangnya, dan menembak seperti bola meriam dengan pantulan tanah, meninggalkan bayangan di belakangnya sepanjang jalan. Kecepatannya sangat cepat, dan dalam prosesnya, seluruh tubuhnya diisi dengan ki memasuki tinju, sambil bergegas menuju kadal es hitam, itu sangat dekat dengan mengumpulkan kekuatan. Mengaum. Kadal Xuanbing juga datang dari sisi berlawanan, dan membuka mulutnya lebar-lebar, mencoba menelan Ye Chen ke dalam perutnya. Pada saat ini, Chu Xuaner di atas awan juga bangkit kembali, sehingga dia bisa mengambil tindakan saat nyawa Ye Chen dalam bahaya. Dekat, sangat dekat. Ketika dia berada 3 kaki dari kadal es hitam, Ye Chen masih tidak bergerak, karena infus energi sejati yang gila, tinjunya penuh dengan kekuatan yang menakutkan, dan masih ada guntur dan kilat yang berenang di antara jari-jarinya. 2 kaki. 1 zang. Ye Chen masih tidak bergerak. Mengaum. Kadal es hitam meraung keras, dan hendak menelan Ye Chen di mulutnya yang berdarah. Tetapi pada saat ini, Ye Chen bergerak, kecepatannya naik hingga ekstrim, dan kekuatan yang terakumulasi di tinjunya juga mencapai puncaknya, dan dia ditinju olehnya. Buka untukku. Mengikuti raungan Ye Chen, dia meninju kadal es hitam dengan kuat di rahang atas. Bab 153 Terobosan. Engah. Segera, darah berceceran, dan rahang atas kadal Xuanbing yang keras ditusuk oleh pukulan Ye Chen. Mengaum. Kadal es hitam menjerit nyaring, mengguncang hutan. Anak baik, pukulan ini tidak buruk. Chu Xuaner sangat lega, menunjukkan senyum puas.
Terbang ke langit. Ye Chen, yang berada di bawah, telah menginjak awan api asli dan bergegas ke Tian Xiao dengan cepat. Ketika dia naik ke ketinggian 100 kaki, dia tiba-tiba menukik turun dari langit, dan api emas asli membungkus tubuhnya. Seluruh tubuhnya. Kamu bahkan bisa terbang ke langit. Chu Xuaner tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat pipinya, dan masih ada ekspresi terkejut di matanya. Chu Xuaner menggosok dagunya, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu. Tebing di ujung taman rumput spiritual Sekte Heng Yue tingginya setidaknya 10.000 zang, bahkan jika dia berada di Spirit Void Realm, dia tidak akan berani melakukannya. Turun dengan mudah butuh banyak usaha untuk terbang, tapi Ye Chen naik dengan mudah. Apakah karena api yang sebenarnya? Dengan kata lain, dia bisa memanjat dari dasar tebing di Taman Lingqiao begitu cepat karena awan api yang sebenarnya. Chu Xuaner membangkitkan senyum menawan, "Si kecil, kamu semakin menarik." Di sisi lain, Ye Chen, yang menginjak api sungguhan, telah terbang ke titik tertinggi yang bisa dia terbangkan, dan kemudian jatuh seperti bintang emas, secepat tenda emas, terbungkus api sungguhan, dia emas, mempesona. Mengaum. Di bawah, kadal es hitam meraung marah, membuka mulutnya yang berdarah lagi, dan memuntahkan udara es hitam yang mengepul. Namun, api asli dan es hitam menangkal satu sama lain, dan Ye Chen terbungkus dalam api asli lagi, menembus udara es hitam sepanjang jalan, dan semua energi sejati di tubuhnya juga ditanamkan ke dalam tinjunya. Selama menyelam, menunggu meletus pada saat kritis. Hancurkan untukku. Mengikuti raungan Ye Chen, tubuhnya langsung terjun ke mulut besar kadal es hitam, lalu dia meninju, dan seluruh tubuhnya mengenai perut kadal es hitam. Engah. Darah berbau busuk menyembur keluar setinggi lebih dari 3 kaki dari mulut Black Ice Lizard. Engah. Darah berceceran lagi, dan Ye Chen, yang memasuki perut kadal es hitam, membuat lubang darah di perut bagian bawahnya, dan dia juga bergegas keluar dari perut kadal es hitam, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Dingin. Menerobos pertahanan kadal es hitam, Ye Chen melompat ke belakang kadal es hitam lagi, dan menghancurkannya dengan kepalan tangan. Engah. 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 Meskipun dia tidak sepenuhnya memahami perpaduan kecepatan dan kekuatan, dengan kerjasama kecepatan ekstrim dan kekuatan ekstrim, dia berhasil menembus pertahanan kadal es hitam. Punggungnya berdarah dan berdarah karena pukulannya. Mengaum. Mengaum. Kadal es hitam menjerit dengan kekuatan, menggulung tubuhnya yang besar dan berguling di hutan, menghancurkan pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi satu persatu, dan menghancurkan satu demi satu batu besar. Pada titik pertempuran ini, Ye Chen telah kehilangan dirinya dalam keadaan ekstasi, memadukan kekuatan dan kecepatan meninju, dan mengerahkan kekuatannya secara ekstrim. Dia terlempar beberapa kali, tetapi dia bergegas lagi di saat berikutnya. Oke, pelatihannya sudah selesai. Chu Xuaner berbicara lagi. Jangan panik, tunggu sebentar. Ye Chen, yang baru saja terlempar, membunuh kadal es hitam dalam sekejap, lalu memeluk ekor raksasa kadal es hitam itu dengan kedua tangannya. Seperti binatang buas, dia bahkan melemparkan kadal es hitam itu. Ledakan. Segera setelah itu, tubuh besar kadal es hitam itu dihancurkan ke tanah olehnya, tanah berguncang, dan sebuah lubang besar pecah. Datang lagi. Ye Chen sangat marah sehingga dia melemparkan kadal Xuanbing lagi. Ledakan. 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 Kemudian, hutan penuh dengan suara bang-bang, kadal es hitam besar dihancurkan berkeping-keping olehnya, dan darah yang memancar mengalir di tanah, menyatu menjadi aliran darah. Pada titik tertentu, bang-bang berhenti, dan Ye Chen terhuyung-huyung ke atas kepala kadal es hitam, meninju kepalanya hingga terbuka, dan mengeluarkan batu bercahaya dari dalam. Itu adalah elemen binatang buas, di mana tubuh kadal es misterius itu penuh dengan esensi. Selesai. Chu Xuaner perlahan berjalan dari kehampaan. Sudah berakhir. Ye Chen memeluk Yuan binatang itu, menyeringai tanpa malu. Makan Yuan binatang. Kamu seharusnya bisa maju ke alam Yuan manusia, kata Chu Xuaner sambil tersenyum. Oke. Ye Chen segera melompat ke atas bukit kecil, lalu duduk bersila di tanah, dan menelan seluruh elemen binatang dari Black Ice Lizard. Segera, api nyata menyembur keluar untuk membantu Ye Chen menyempurnakan esensi binatang itu. Harus dikatakan bahwa energi binatang dari kadal Xuanbing mengandung esensi yang agung. Setelah meleleh, itu mengisi meridian utama tubuh Ye Chen, dan konsumsinya juga dengan cepat diisi ulang, dan auranya juga naik sepanjang jalan. Kakak,
Aku sudah lama menahan diri di alam kondensasi Qi, kali ini tidak akan selesai jika aku tidak bergegas ke alam asal manusia. Ye Chen diam-diam mengambil keputusan. Sepanjang jalan, pil si berkapasitas besar memang telah memberikan kekuatan mengerikan yang berbeda dari orang biasa, tetapi juga karena kapasitas pil si yang begitu besar sehingga setiap kali ia menembus dunia kecil, ada beberapa kali lebih sulit daripada biksu biasa. Ini hanyalah alam kecil di alam besar, dan saat tingkat kultivasinya naik, akan semakin sulit baginya untuk menerobos, seperti menembus alam renyuan di puncak Yunfei, tetapi karena fondasinya terlalu kuat, dia tidak hanya gagal menerobos ketika dia mencapai alam asal manusia, dia malah melukai dirinya sendiri. Hari ini, segalanya berbeda. Pengalaman iblis selama beberapa hari terakhir telah membuatnya mengumpulkan lebih banyak kekuatan, dan kultivasinya benar-benar telah mencapai titik kritis itu. Dan elemen binatang dari kadal es hitam adalah kesempatan baginya untuk menerobos. Monster semacam ini sebanding dengan alam yang sejati dari seorang biksu. Tusuk, tusuk. Saya tidak tahu kapan, 2 atau 3 guntur dan kilat muncul di tubuh Ye Chen, dan bahkan meridian dan tulang di tubuhnya ditinggali oleh kilat dan kilat seperti itu. Esensi binatang dari kadal es hitam telah disempurnakan sangat dekat, dan esensi agung yang diperoleh dari pemurnian semuanya telah dituangkan ke lautan pilnya dari meridian utama, dan lautan emas energi sejati telah langsung meledak menjadi gelombang, sangat gelisah, seolah mencari curhat. Hancurkan untukku. Ye Chen meraung di dalam hatinya, tinjunya terkepal erat, dan giginya semakin terkatup. Benar saja, beberapa penghalang tampaknya rusak dalam kegelapan, portal baru muncul, dan tingkat kultivasi Ye Chen bergegas ke dunia manusia. Tidak buruk. Chu Xuaner yang tidak jauh menunjukkan senyum puas lagi. Ledakan. Namun, begitu dia selesai berbicara, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dalam kehampaan. Guntur yang tiba-tiba membuat Chu Xuaner tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Misty Nothingness. Ledakan. Kemudian, raungan yang lebih keras terdengar sepanjang malam. Di langit yang cerah, angin dan awan berubah, dan berkumpul menjadi awan gelap tebal dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam kemarahan, keagungan yang membuat hati Chu Xuaner bergetar jatuh ke langit. Itu. Chu Xuaner menatap kosong ke arah Wu Yao Miao. Ini bencana. Wajah Chu Xuaner tiba-tiba berubah. Bab 154 disambar petir. Ledakan. Gemuruh. Langit dan bumi menjadi gelap, angin dan awan berubah warna, suara guntur bergema di langit, dan awan gelap yang tebal akan menghancurkan bumi. Bagaimana itu bisa menjadi malapetaka? Chu Xuaner membuka mulutnya sedikit, dan menatap langit dengan tak percaya, wajahnya menjadi pucat dalam sekejap. Apa itu? Ye Chen di lereng bukit baru saja akan menyerap aura langit dan bumi ke dalam tubuhnya, tetapi dia terbangun oleh raungan dan menatap langit dengan bingung. Itu adalah pertama kalinya dia telah melihat pemandangan yang begitu besar. Kesengsaraan surgawi. Kesengsaraan surgawi. Ye Chen tiba-tiba terkejut, mengingat rahasia yang telah dia intip sekaligus. Ada orang seperti itu di dunia yang memiliki nasib baik dan dicemburui oleh Tuhan, yang akan menurunkan kesengsaraan surgawi ke menghancurkan dirinya sendiri. Ini kesengsaraan surgawi. Ye Chen memandang ke langit dengan takjub. Sejak dia menjadi biksu, ini adalah pertama kalinya dia melihat kesengsaraan surgawi. Pemandangan yang luar biasa dan paksaan untuk menghancurkan dunia membuat hatinya bergetar. Siapa yang luar biasa, dan menarik semua bencana? Melihat ke langit, Ye Chen mendecakkan lidahnya. Apa yang kamu lihat? Itu malapetakamu. Melihat bahwa Ye Chen tampaknya baik-baik saja, Chu Xuaner buru-buru memarahi. Milikku. Ye Chen tertegun di tempat, aku hanya di alam asal manusia, bagaimana itu bisa menarik malapetaka? Kesengsaraan surgawi tidak melihat kultivasi, itu hanya melihat bakat, kata Chu Xuaner dengan tergesa-gesa. Mengatakan itu, Chu Xuaner mundur dan menatap Ye Chen dengan ekspresi serius. Bencana membutuhkanmu untuk melewatinya, dan aku tidak dapat membantumu sebagai guru. Jika kamu selamat dari malapetaka, kamu akan hidup, jika tidak, kamu akan dimusnahkan. Aku. Sial. Ye Chen sangat ketakutan sehingga dia berdiri di lereng bukit seperti semut di atas panci panas. Baru pertama kali dia melihat Tianji, dan pertama kali dia melihatnya adalah Tianji-nya sendiri. Jie, tidak peduli seberapa baik konsentrasinya, dia tetap panik. Tuan, bagaimana Anda melewati bencana ini bersamaku? Dalam keputusasaan, Ye Chen buru-buru menatap Chu Xuaner.
Kesengsaraan surgawi memiliki batas waktu. Selama waktu ini, apakah Anda menghindari atau melawan? Yang harus Anda lakukan adalah membiarkan diri Anda bertahan dengan segala cara. Mendengar ini, Ye Chen buru-buru membalikkan tangannya dan mengeluarkan menara langit, menatap langit, tidak berani ceroboh. Ledakan. Segera, dalam kehampaan, sambaran petir menyambar. Ye Chen buru-buru menangkap Tian Ke dan memblokirnya. Paong! Guntur dan kilat menghantam menara langit tanpa memihak. Engah! Ye Chen setengah berlutut di tanah setelah terbelah, seteguk darah menyembur keluar dengan liar, tangan yang memegang pedang berdarah, dan seluruh tubuhnya terbang keluar, dan lereng bukit di bawah kakinya juga hancur di bawah guntur dan keruntuhan petir. Sangat kuat. Ye Chen buru-buru bangun dengan ekspresi takjub. Ledakan. Gemuruh. Segera, guntur dan kilat menyambar lagi, dan tidak sedikit dari mereka, semuanya menyerang ke arah Ye Chen tanpa kecuali. Wow! Melihat ini, Ye Chen menoleh dan lari. Hanya saja guntur dan kilat yang jatuh itu sepertinya bersifat spiritual, kemanapun dia lari, mereka akan menyambar kemanapun dia pergi. Engah! Petir melanda, kulit Ye Chen terkoyak, dan seluruh tubuhnya terbang keluar. Sebelum dia mendarat, petir menyambar, dan dia dipukul lagi. Tanah terbelah menjadi lubang besar. Begitu dia bangun, dia berdarah cincang. Di kejauhan, Chu Xuaner melihat ke sisi ini dengan gugup, dan ingin datang beberapa kali, tetapi dia selalu menghentikan tubuhnya. Kesengsaraan surgawi bukanlah lelucon, tidak peduli siapa itu, selama itu terburu-buru, itu akan diseret untuk menemui perampokan dengan orang-orang yang melewati kesengsaraan. Chu Xuaner ingin pergi ke sana, tetapi tidak diragukan lagi itu akan terjadi menyakiti Ye Chen. Anda tahu, malapetaka yang ditimbulkan oleh kekosongan spiritualnya akan memusnahkan Ye Chen di tempat. Guruku yang meremehkan bakatmu. Chu Xuaner mengepalkan tangannya dengan erat, Ye Chen akan menarik bencana, yang jauh melebihi harapannya, dan membuatnya lengah. Orang harus tahu bahwa kultivasinya di alam kekosongan spiritual tidak pernah menarik kesengsaraan surgawi. Dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen, yang baru saja naik ke alam asal manusia, benar-benar akan menarik kesengsaraan surgawi. Bakat seperti itu, bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Sebagai seorang guru, saya tidak dapat membantu Anda. Anda harus mengandalkan diri sendiri. Tidak dapat melangkah maju untuk membantu, Chu Xuaner hanya bisa mendorong Ye Chen untuk bertahan. Ah! Di kejauhan, terdengar suara teriakan Ye Chen, dia dipotong dan terbang ke seluruh langit, seluruh tubuhnya tidak terlihat, dan ada banyak tulang putih yang terlihat, yang sangat menakutkan. Ledakan. Di atas kekosongan, guntur bahkan lebih menang, jatuh ke langit lagi. Sialan. Ye Chen marah, berbalik dan melompat. Api sejati. Dengan raungan keras, Ye Chen memanggil api asli dan mengubahnya menjadi awan. Dia menginjak awan, terbang ke langit, dan memasuki Tian Xiao. Api nyata yang agung telah dituangkan ke dalam tinjunya. Qi, kecepatan dan kekuatan dicampur, dan pemogokan puncak terjadi dengan cepat. Ledakan. Petir melanda, dan Ye Chen melemparkan tinjunya untuk menghadapinya. Tiba-tiba, Ye Chen, yang baru saja terbang ke Tian Xiao, jatuh ke arah bintang, menghancurkan bumi menjadi lubang besar. Aku baru saja maju ke alam Yuan manusia, jadi kamu ingin membunuhku, tidak mungkin. Di lubang besar, Ye Chen bangkit, dan dengan kutukan keras, dia melangkah ke langit lagi dengan kaki di atas awan api yang sebenarnya. Ledakan. Kekosongan meraung, dan petir lainnya jatuh dari langit. Hancurkan untukku. Ye Chen meraung dan meninju langit. Engah. Tiba-tiba, tinjunya meledak, dan tubuhnya jatuh dari kehampaan seperti yang pertama kali, dia menghancurkan batu besar menjadi akar. Kamu Chen. Di kejauhan, ekspresi Chu Xuaner tiba-tiba menjadi pucat. Kekuatan kesengsaraan surgawi jauh melebihi harapannya. Bagaimana mungkin Ye Chen, yang baru saja maju ke alam asal manusia, dapat menolaknya? Aku tidak bisa mati. Di lubang besar, cahaya keemasan bersinar, dan Ye Chen mengarahkan awan api asli langsung ke Tian Xiao untuk ketiga kalinya. Ada cara untuk membunuhku. Raungan Ye Chen mengguncang langit, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan qi dan darah, terbakar seperti api, wajahnya yang berdarah penuh tekad, dia menatap ke langit, dan satu-satunya energi sejati yang tersisa dituangkan ke dalam tinjunya di dalam. Entah kenapa, dia melarikan diri ke keadaan yang aneh, dan arti sebenarnya dari bahu Wang Zan melekat di benaknya,
membuat darahnya mendidih, tak kenal takut, dan semangat juangnya yang mengerikan, membuat seluruh dirinya tampak menjadi sekelompok api yang menyilaukan. Saat ini, apa yang disebut malapetaka, di matanya, tidak lagi seburuk yang dia bayangkan, karena dia tidak perlu takut. Kecepatan dan kekuatan pukulan bercampur dengan semangat juang yang tak terkalahkan dari Eight Desolation. Bahu Wang Fis. Mengikuti raungan Ye Chen, dia meninju pukulan paling kuat, menghadapi guntur dan kilat. Ledakan. Petir pecah di tempat. Engah. Dan tinju Ye Chen langsung berubah menjadi kabut darah, seluruh tubuhnya terbelah di tempat, api emas di sekujur tubuhnya juga dimusnahkan, dan dia jatuh dengan cepat dari kehampaan. Pada titik ini, kekosongan menjadi sunyi, tidak ada lagi kilat dan guntur, tidak ada lagi tekanan untuk menghancurkan dunia, awan gelap yang tebal mulai menghilang, dan sinar matahari yang panas telah menembus bumi. Bencana sudah berakhir. Chu Xuaner menatap langit, dan terbang menuju tempat Ye Chen jatuh seperti pelangi. Segera, dia muncul di tepi lubang besar. Di dalam lubang, Ye Chen yang pingsan terbaring di sana, asap hitam berasap, seluruh tubuhnya hangus hitam, kulitnya terkoyak, tubuhnya sudah patah, lengannya hilang, dan tulang-tulang yang terlihat di banyak tempat juga berwarna hitam. Kamu Chen. Chu Xuaner muncul di sebelah Ye Chen dalam sekejap, dan kemudian dengan gila-gilaan menuangkan kekuatan spiritual ke tubuh Ye Chen. Melihat Ye Chen masih bernafas, dia menghela nafas lega. Tidak cocok untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama. Chu Xuaner menggulung Ye Chen, naik ke langit dalam satu langkah, terbang menuju Heng Yuezong seperti pelangi ilahi. Bab 155 Chu Linger yang terkejut. Hutan monster ini sudah berantakan, tanahnya hitam hangus, penuh dengan lubang-lubang besar, pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi tersebar di mana-mana, semuanya mengeluarkan asap hitam, dan batu-batu besar yang pecah ada di mana-mana, seolah-olah mereka telah mengalami pertempuran besar umumnya. Segera, seorang pria kuat yang mengemudikan Shen Hong datang dari barat. Itu adalah seorang lelaki tua, melihat jubah taunya, dia adalah anggota dari Sekte Zhengyang. Siapa yang akan menyeberangi malapetaka? Lelaki tua itu melirik ke hutan yang hancur, dan sinar bersinar di mata tuanya yang mendung. Kemudian, wanita cantik parubaya berjubah tau muncul di sini. Orang-orang dari Sekte Qingyun juga datang untuk ikut bersenang-senang. Pria tua dari Sekte Zhengyang melirik wanita cantik parubaya itu. Baru saja lewat. Wanita cantik parubaya itu menunjukkan senyum menyihir dan berkata sambil tersenyum, "Rekan Taois Wang, apakah Anda tahu siapa yang melewati bencana? Saya belum melihat orang yang melewati malapetaka, mungkin dia meninggal di bawah malapetaka." Orang tua dari Sekte Zhengyang menjawab tidak asin atau lemah. Lalu Wang Daois berpikir siapa yang melintasi bencana. Wanita cantik parubaya itu memandang lelaki tua dari Sekte Zhengyang. Meskipun dia tidak asin atau asin, dia masih ingin mendapatkan berita berguna darinya. Orang tua Zhengyang Zong membelai janggutnya dengan ringan, merenung sejenak, tetapi menggelengkan kepalanya dengan ringan. Mungkinkah seseorang dari Sekte Heng Yue? Kata-kata wanita cantik parubaya itu cukup bermakna. Heng Yue Zong. Pria tua Zhengyang Zong tersenyum tidak setuju, Heng Yue Zong dapat memiliki orang yang begitu berbakat. Apakah menurutmu semua orang seperti tubuh misterius? Mendengar tubuh roh misterius itu, wanita cantik parubaya itu sedikit mengernyit. Tunggu. Setelah lebih dari 10 hari, tubuh roh misterius Zhengyang Zong saya pasti akan membuka mata Anda. Orang tua Zhengyang Zong tersenyum menggoda, berbalik dan mengusir Chang Hong setelah mengucapkan sepatah kata pun. Melihat lelaki tua dari Sekte Zhengyang, cahaya dingin melintas di mata wanita cantik parubaya itu, tetapi dia juga berbalik dan menghilang. Setelah mereka berdua, beberapa gelombang orang datang ke hutan yang hancur ini satu demi satu. Beberapa dari mereka adalah pembudidaya biasa, atau mereka yang berasal dari keluarga bangsawan. Mereka memiliki pendapat berbeda tentang mereka yang telah melewati bencana. Mereka banyak berbicara, tetapi sia-sia masing-masing bubar. Di sini, Chu Xuaner telah terbang ke puncak Yunfei dengan kecepatan tercepat. Kamu kembali. Melihat kembalinya Chu Xuaner, Chu Linger melompat keluar seperti seorang gadis yang tidak tahu banyak tentang dunia. Namun, ketika dia melihat Ye Chen dibawa oleh Chu Xuaner, alisnya yang cantik tiba-tiba mengernyit, "Ini ada apa?" Pergi ke kolam Yuling dan bicara. Chu Xuaner terbang menuju kolam Yuling, dan Chu Linger buru-buru mengikuti. Menempatkan Ye Chen ke dalam Jade Spirit Pond, Chu Xuaner menjentikkan tas penyimpanan dengan tergesa-gesa,
memasukkan beberapa jenis cairan psikis dan eliksir yang mengandung energi spiritual agung ke dalam Jade Spirit Pond, dan kemudian membuka aula pengumpulan roh di sini. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana dia menjadi seperti ini? Chu Linger melirik Ye Chen di kolam, yang hanya tersisa satu suapan, dan kemudian menatap Chu Xuaner dengan curiga, apakah kamu bertemu dengan pria yang kuat? Chu Xuaner menggelengkan kepalanya dengan ringan, dan berkata sambil menarik energi spiritual, setelah anak ini maju ke alam asal manusia, dia menarik bencana. Surga. Kesengsaraan surgawi. Di samping kolam Yuling, Chu Linger mendengar jawaban Chu Xuaner, dan dia tidak dapat mempercayainya. Bakatnya setinggi saudara kepala, dan dia tidak pernah menarik malapetaka. Apakah Anda yakin dialah yang menarik malapetaka itu? Apakah kamu pikir aku bercanda? Chu Xuaner masih menarik energi spiritual tanpa henti. Bagaimana ini mungkin? Chu Linger tanpa sadar menatap Ye Chen yang tidak sadarkan diri di kolam, mulut gioknya sedikit terbuka, dan dia tidak bisa berbicara untuk sementara waktu. Melihat tubuh Ye Chen yang tidak lagi manusia, itu memang benar, memang disambar petir. Tanpa sadar, Chu Linger hanya merasakan pusing yang tidak nyata. Setelah berkultivasi Taoisme selama 100 tahun, apa yang terjadi hari ini memang telah membalikkan kognisinya. Bukannya dia belum pernah melihat orang melintasi malapetaka, tetapi siapapun yang melintasi malapetaka bukanlah orang yang beruntung dan berbakat melawan langit. Seorang biksu kecil yang baru saja naik ke alam asal manusia telah menarik malapetaka. Berdasarkan pengalamannya, itu tidak pernah terdengar, dan tidak pernah ada preseden seperti itu dalam sejarah Dacu. Anak ini, apakah bakatnya begitu menantang surga? Melihat Ye Chen di kolam renang, Chu Xuaner bergumam, keterkejutan di matanya yang indah tidak bisa disembunyikan. Di sisi ini, Chu Xuaner telah berhenti, dan menghela nafas lega, untungnya, aku kembali tepat waktu. Ye Chen hitam dan hitam di kolam telah tersapu oleh riak air dari kolam roh giok setelah dilatih oleh banyak ramuan, bekas luka di sekujur tubuhnya juga pulih dengan cepat. Linger, jangan beritahu orang luar tentang ini. Melihat ke belakang dari Ye Chen, Chu Xuaner menatap Chu Linger. Kamu bahkan tidak bisa memberitahu kakak kepala. Chu Linger bertanya ragu-ragu. Setidaknya kita tidak bisa mengatakannya sekarang. Chu Xuaner berbisik, semakin sedikit orang yang tahu tentang masalah ini, semakin baik. Masalah pil Kongming telah menyebabkan banyak masalah. Mata-mata ditanam di Heng Yue saya oleh dua sekte di satu istana belum sepenuhnya dibebaskan. Setelah mengetahuinya, untuk melindungi keselamatan Ye Chen, sebaiknya kita berhati-hati, dan karena itu, Chu Xuaner berhenti sejenak, lalu menatap Ye Chen lagi. Selain itu, dia sebenarnya adalah seorang alkemis. Lian, seorang alkemis. Dia adalah seorang alkemis. Chu Linger terkejut lagi, dan menatap Chu Xuaner dengan heran, dengan ekspresi aneh di wajahnya, kakak, mengapa aku tidak pernah mendengar tentangmu sebelum? Berbicara tentang ini, Chu Xuaner tidak dapat menahan diri untuk tidak menggosok bagian tengah alisnya, ekspresinya agak aneh, aku juga baru tahu, bahwa anak ini benar-benar marah. Sangat panas. Jelas, Chu Linger terkejut lagi, dan menatap Ye Chen di kolam lagi, dan berkata dengan ekspresi terkejut, kakak, muridmu terlalu misterius. Ini cukup misterius. Chu Xuaner menggelengkan kepalanya tanpa daya, lalu berbalik dan menghilang, aku akan pergi ke Paviliun Lingdan, kamu tetap di sini untuk menjaganya. Dengan baik. Setelah Chu Xuaner pergi, Chu Linger hanya berjongkok di kolam Yuling, pipinya bergerak maju tanpa sadar, dan matanya yang indah berkedip dari waktu ke waktu, menatap Ye Chen ke atas dan ke bawah. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Ye Chen dengan sangat dekat, hati-hati, dan sadar. Biksu kecil ini yang telah mengambil keperawanan gadisnya memberinya terlalu banyak kejutan. Tiba-tiba, pipi Chu Linger memerah, seolah dia ingat apa yang terjadi malam itu lagi. Demi adikku, aku belum akan membunuhmu. Tidak berani menatap Ye Chen lagi, Chu Xuaner menyingkir. Di kolam, bekas luka di sekujur tubuh Ye Chen masih pulih dengan cepat. Selain itu, teknik rahasia pelatihan tubuh Ventian berjalan dengan sendirinya lagi, suara tulang yang bertabrakan di tubuhnya dapat terdengar tanpa henti, lengannya yang hancur oleh bencana guntur juga tumbuh secara diam-diam, kekuatan pemulihan yang mengerikan, seperti pelatihan tubuh yang sombong teknik rahasia mengejutkan Chu Linger sekali lagi. Segera, air di kolam roh giok berfluktuasi dengan hebat, dan energi roh yang terkandung di dalamnya berkumpul menuju Ye Chen satu demi satu, dan diserap oleh tubuh Ye Chen. Kemudian,
Energi spiritual yang kaya dari langit dan bumi membentuk pusaran energi spiritual yang sangat besar dengan Ye Chen sebagai pusatnya, dituangkan ke dalam tubuh Ye Chen melalui pori-pori tubuh Ye Chen, disempurnakan dengan api sungguhan, dan dituangkan ke dalam dantian. Setelah maju ke alam asal manusia, dia melewati kesengsaraan. Ye Chen membutuhkan ini untuk melengkapi kekurangan energi sejati di tubuhnya. Zheng Yangzong, di puncak gunung yang indah, sosok cantik berpakaian putih berdiri di puncak gunung, ditutupi kerudung, bermandikan sinar bulan, seperti peri dari 9 surga, murni dan tanpa cacat. Orang ini, lihat lebih dekat, bukankah itu Jining Xuang? Di belakangnya, seorang murid perempuan berbaju putih naik dari bawah, pertama-tama memberi hormat pada Jining Xuang, dan kemudian berbisik, "Kakak Ji, aku bertanya, Sekte Heng Yue tidak memiliki murid bernama Chen Ye?" "Tidak." Jining Xuang sedikit mengernyit, suaranya acuh tak acuh dan indah, dan dia bergumam, "Mungkinkah dia berbohong padaku?" "Kakak senior, jangan khawatir, akan ada 3 kompetisi besar dalam 10 hari atau lebih, seperti yang dikatakan kakak senior, orang itu pasti akan datang. Semoga saja."